Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mufid Firmansyah dari kelas 7 absen 22. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam pembelajaran kimia, yaitu materi tentang hidrolisis garam. Baik, kalau begitu kita langsung ke pembahasan. Baik, kita akan masuk ke dalam materi yang akan kita bahas. Pertama, kita akan menentukan definisi dari hidrolisis garam ini apa. Garam. Nah, dari kata hidro ini berarti artinya air, sedangkan lisis artinya penguraian. Jadi hidrolisis garam adalah reaksi penguraian garam oleh air. Nah, hidrolisis garam berarti definisinya itu adalah reaksi penguraian garam oleh air. Sedangkan garam itu apa? Garam adalah senyawa yang terdapat ion positif dan negatif. Nah, tapi teman-teman, garam itu tidak semuanya dapat terhidrolisis. Ada yang bisa dan ada yang tidak, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Nah, garam ini kan apa itu namanya? Untuk bisa mengerjakan soal-soal tentang hidrolisis ini, kita harus menghafalkan ion positif dan ion negatif. Nah, dikarenakan ion positif dan ion negatif ini jumlahnya itu banyak dan sekiranya bisa menyulitkan untuk dihafalkan, maka kita hafalkan ion positif dan ion negatif yang kuat saja. Nah, ion positif kuat itu ada dari golongan 1A, 2A. Nah, ini yang termasuk golongan ion positif yang kuat ya, kecuali Be 2+. Nah, sekarang kita ke yang ion negatif. Ion negatif, ingat yang kuatnya saja, yaitu ada Cl-, Br-, O3-, SO4-, dan yang terakhir ada Cl4-. Nah, ini yang akan banyak muncul di dalam soal-soal dan semua ini wajib dihafal. Ke pembahasan yang nomor 1 ya, gabungan ion nomor 1. Ini ada ion positif kuat dan ion negatif kuat. Jadi kuat dan kuat. Kita ambil contoh Na+ dan Cl. Nah, kita gabungkan berarti menjadi NaCl ya. Nah, kita ke ionisasinya. NaCl berarti Na+ plus Cl ini ya pastinya. Nah, kalau kuat ketemu kuat ini teman-teman, jika direaksikan dengan air misalnya aja ya, plus 2O, ini tidak menghasilkan reaksi. Itu juga dengan yang Cl ini ya. Nah, tidak menghasilkan reaksi atau tidak terhidrolisis. Hidrolisis. Jadi kedua ion ini tidak ada reaksinya, guys. Maka kita dapat menyimpulkan hasil keduanya ini tidak menghasilkan H+ dan OH, tidak menghasilkan H+ dan OH. Berarti pH-nya netral atau pH sama dengan 7. Kita ke penggabungan yang nomor 2. Ada ion positif kuat ya, tetap ion negatif lemah. Kita ambil contoh ionnya Na+ saja yang dan Cl. Jadi Na3.
Berarti kita kalau Na plus ini tidak bisa ya guys. Nanti yang bisa direaksikan dengan air ini hanya Cn plus H2O. Jadinya kan gini ya guys. Nah A plus ini O amin. Jadi nanti jadinya kayak gini. Cn plus O amin. Nah karena ini basah maka kita ini pH nya berarti lebih dari 7 dan kita rumusnya ini seperti ini. Kita dapatkan rumusnya seperti ini. Akar O hamil akar KW per KA dikali konsentrasi. Nah oh iya, kalau KB ini sudah pasti nilainya 10 pangkat 14. Nah lanjut pada penggabungan ion yang ketiga. Nah, penggabungan ion yang ketiga ini ada ion positif lemah dan ion negatif kuat ya. Kita ambil contoh NH plus ya, yang kuat NH 4 plus ya, dan yang lemah itu ada Cl min. Nah kita gabungkan menjadi NH4Cl. Nah, sekarang kita masuk ke ionisasinya, berarti NH4C. L ini akan terurai menjadi plus Cl min ya. Nah ini dikarenakan hanya satu saja yang jika digabungkan dengan air akan menghasilkan reaksi hidrolisis ya, itu NH4 plus air atau H2O ya, reaksi balik. Nah menjadi NH4OH plus H plus. Karena H plus maka asam artinya ya, karena H plus jadinya asam. Nah karena hanya satu saja yang terhidrolisis, yakni yang NH4 plus ini ya, dan menghasilkan H plus atau asam, maka ini sama saja dengan gabungan ion yang sebelumnya, berarti hidrolisis sebagian. Karena asam berarti pH nya kurang dari 7 ya. Nah rumusnya adalah H plus sama dengan akar, sama kayak tadi ya, KW per KB dikali konsentrasi garamnya. Oh ya, ketentuan rumus KW ini ya, nilainya itu selalu 10 pangkat min 14. Nah selanjutnya kita akan ke gabungan ion yang keempat. Ini adalah ion positif lemah ketemu ion negatif lemah, jadi sama-sama lemah. Kita ambil contoh misalnya NH4 plus ya, dan yang negatif Cn minus, kita gabungkan menjadi NH4Cn ya. Kita ke ionisasinya, berarti HCN jika diuraikan maka gabungan. Nah jika digabungkan dengan air teman-teman, maka keduanya ini NH4 plus dan Cn min ini akan menghasilkan reaksi hidrolisis ya, seperti ini pembuktiannya ya. Akan menghasilkan NH4OH plus NH4OH plus H plus ya. Nah yang Cn min plus akan menghasilkan HCN plus OH min. Nah kedua-duanya ini menghasilkan reaksi hidrolisis ya, ada yang asam ada yang basa, H plus dan OH min. Maka kesimpulannya gabungan ion yang keempat ini adalah hidrolisis sempurna ya. Jadi rumusnya adalah H plus sama dengan akar KW dikali KA per KB. Nah kita lanjut ke contoh soal yang akan kita bahas ya.
Nah, di sini diketahui CH3COONA ya, COONA. Nah, sebanyak 16,4 gram CH3COONA dilarutkan dalam air hingga volume 500 mili. Pertanyaannya ini disuruh hitung pH larutan yang diperoleh. Dalam kurung diketahui Ka-nya ya teman-teman ya. Kalau diketahui Ka-nya berarti kita akan menggunakan rumus OH-. OH- akar KW per Ka dikali konsentrasi garam ya. Nah, sebelumnya kita belum mengetahui molaritasnya ya. Kita belum mengetahui dari soal kan tidak ada ya. Tidak ada. Nanti kita akan cari molaritasnya dulu dengan menggunakan rumus garam per ml kali 1000 per ml. Kita masukkan angkanya ya. Nah, ini sebanyak 16,4 per ml nya diketahui di sini 82 kali 1000 per ini dimasukkan di sini 500. Kita bisa coba 164 kali 0,1. Nah, ini 1000 per 500 berarti coret aja ya sama teman-teman. Berarti M nya molaritasnya menghasilkan angka 4 kali 10 per 1. Berarti kita masukkan ke rumus OH- tadi ya teman-teman. Kita masukkan ke rumus OH- berarti KW tadi sudah ada ketetapannya ya guys ya, yaitu 10 pangkat min 14 ya. Kita masukkan 10 pangkat min 14 per Ka nya diketahui 10 pangkat min 5 dikali molaritasnya ini sama dengan konsentrasi garam ya, molaritas itu ya guys ya. Jadi kita masukkan berapa ini, 4 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 berarti 10 pangkat min 9 kali 4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10 ya. Berarti dapatkan hasil berarti 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, kita akan mencari pH nya. Berarti pOH dulu ya guys ya, karena ini kan soalnya rumusnya itu OH nih. Berarti pOH nya sama dengan 5 min log 5 nya itu pindah ke depan ya guys ya. Jadi 5 min log 2 nya ini yang angka awal ini pindah ke belakang. Nah, ini pOH nya. pH nya berarti 14 dikurangi 5 min log 14 dikurangi 5 min log 2 ya guys ya. Diketahui didapat 9 plus. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi tentang hidrolisis garam. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi belajar bagi kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.